Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang salah satu jaringan saraf tiruan yang bernama Madalin yang merupakan versi multilayer dari Adalin. Madalin merupakan singkatan dari Many Adaptive Linear Neurons. Dan Madalin ini merupakan kombinasi dari beberapa Adalin. Dan seperti yang telah kita bahas di materi sebelumnya, bahwa Adalin merupakan arsitektur JST yang single layer. Artinya di situ hanya ada input layer, kemudian langsung terhubung dengan output layer. Sehingga Adalin hanya bisa menyelesaikan masalah yang sifatnya adalah linearly separable saja. Dan di Madalin, penambahan hidden neuron yang dikelompokkan di hidden layer memberikan kemampuan tambahan dibandingkan dengan Adalin. Sehingga Madalin bisa menyelesaikan masalah yang sifatnya adalah non-linearly separable. Namun tentu ada harga yang harus dibayar, yaitu di Madalin ini proses pelatihannya lebih kompleks jika dibandingkan dengan proses pelatihan yang ada di Adalin. Dan ada dua algoritma pelatihan untuk melatih suatu arsitektur Madalin, yaitu adalah MR1 atau Madalin Rule 1 dan MR2 atau Madalin Rule 2. Ini adalah arsitektur Madalin yang kita bahas pada video ini. Perhatikan di situ ada 3 layer, yaitu input layer yang kita sebut dengan layer X, yang di situ ada 2 neuron, yaitu X1 dan X2. Dan di situ ada berikutnya hidden layer, yaitu layer Z, yang di situ ada 2 neuron, yaitu Z1 dan Z2. Dan di output layer ada 1 neuron, yaitu neuron Y. Perhatikan juga bahwa di input layer ada 2 bias, yaitu yang berada di atas neuron X1 dan yang berada di bawah neuron X2. Kemudian di hidden layer ada 1 bias yang terletak di atas neuron Z1. Kemudian perhitungan yang dilakukan adalah untuk menghitung nilai-nilai dari X1 dan X2 beserta dengan bobot-bobot yang bersesuaian. Perhatikan di situ ada garis merah yang mengarah ke neuron Z1. Di situ dihitung X1 dikali dengan bobot yang terhubung, ditambah dengan X2 dikalikan dengan bobot yang terhubung, dan ditambah juga dengan biasnya. Itu akan menghasilkan Z1 in yang kemudian harus diaktifasi dengan fungsi aktivasi step bipolar. Berikutnya adalah menghitung nilai input untuk neuron Z2, yang merupakan perhitungan yang kurang lebih sama dengan perhitungan yang sebelumnya, yaitu X1 dikalikan dengan bobot yang terhubung, ditambah dengan X2 dikalikan dengan bobot yang terhubung, dan ditambah dengan nilai bias. Itu juga menghasilkan nilai Z2 in, yang kemudian juga harus diaktifasi. Kemudian setelah mendapatkan nilai Z1 dan Z2 yang sudah diaktifasi, kemudian kita menghitung nilai input untuk neuron Y. Di situ dilakukan perhitungan yang sama, Z1 dikalikan dengan bobot yang terhubung, ditambah dengan Z2 dikalikan dengan bobot yang terhubung, dan jangan lupa ditambah juga dengan bias. Itu menghasilkan nilai Y in, yang kemudian diaktifasi untuk menghasilkan nilai Y out atau Y. Ini adalah beberapa poin yang penting untuk dicatat untuk melakukan pelatihan menggunakan algoritma MR1. Yaitu yang pertama adalah hanya bobot pada hidden layer saja yang perlu diubah. Sedangkan nilai bobot pada output layer ditetapkan sebesar 0,5 dan tidak diubah pada proses pelatihan. Dengan kata lain, bobot pada output layer itu konstan. Kemudian nilai bobot awal pada hidden layer adalah nilai acak. Dan nilai acak yang dimaksud di sini adalah nilai acak antara 0 hingga 1. Kemudian untuk fungsi aktivasinya adalah fungsi step bipolar dengan nilai theta atau threshold-nya sama dengan 0. Sehingga kita bisa menggambarkan arsitektur JST Madalin adalah seperti ini. Perhatikan garis-garis yang berwarna biru yang menggambarkan bobot-bobot yang mengarah ke hidden layer, yang nilai-nilai bobot itu adalah bersifat trainable, artinya nilai-nilainya akan kita dapatkan atau kita ubah selama proses training berjalan. Sedangkan perhatikan garis-garis yang berwarna merah yang mengarah ke neuron output atau neuron Y, yang di situ nilai-nilainya konstan dan tidak diubah selama proses pelatihan berlangsung.
Dan ini adalah algoritma training dari MR1. Yang pertama adalah inisialisasi nilai bobot. Yang kedua, untuk setiap data latih yang disimbolkan dengan S dan data target yang disimbolkan dengan T, lakukan langkah 3 hingga 8. Ketiga, set nilai aktivasi, yaitu nilai dari data training S ke I yang di-assign atau dimasukkan ke neuron X ke I. Yang keempat adalah hitung nilai Zin yang merupakan sigma atau penjumlahan dari neuron X ke J yang dikalikan dengan W atau nilai bobot ke J, I. Di bobot W ini ada dua indeks yaitu J dan I karena di Madalin ini menggunakan arsitektur multilayer, artinya di situ ada percabangan bobot sehingga dari suatu input neuron di situ ada percabangan bobot yang mengarah ke hidden neuron, sehingga di situ ada dua indeks yang dituliskan, yaitu J dan I. Kemudian jangan lupa ditambahkan dengan bias ke I. Itu menghasilkan nilai Zin untuk neuron ke I. Kemudian untuk menghitung nilai Zout atau Z, maka nilai Zin ke I tadi kemudian diaktifasi menggunakan fungsi aktivasi step bipolar. Kemudian kita menghitung nilai Yin dan Y. Untuk nilai Yin kita hitung dari sigma atau penjumlahan dari nilai Z ke I, di mana Z ke I ini merupakan neuron di hidden layer, yang dikalikan dengan bobot yang disimbolkan dengan VI, untuk membedakan bobot yang mengarah ke hidden layer tadi, yang disimbolkan dengan W. Perhatikan di situ di bobot V ini tidak ada indeks J, I seperti yang di hidden layer tadi, karena di hidden layer, di output layer, itu nilai bobotnya tidak lagi bercabang seperti yang mengarah ke hidden layer tadi. Sehingga di situ hanya ada satu indeks yaitu I saja. Kemudian ditambahkan dengan B yang bersesuaian, pada hal ini disebut dengan B3. Kemudian untuk mendapatkan Y-out atau Y-nya, kemudian nilai Y-in ini diaktifasi menggunakan fungsi aktivasi yang sama. Setelah kita menghitung nilai Y-out atau Y, di mana Y itu merupakan output dari JST kita, maka berikutnya kita mengecek apakah nilai output dari JST kita, yaitu Y tadi, apakah sudah sama dengan nilai targetnya. Jika nilai target sudah sama dengan nilai Y, maka tidak dilakukan perubahan nilai bobot. Tetapi jika T atau target tidak sama dengan Y, maka kita perlu melakukan perubahan nilai bobot. Ingat lagi, perubahan nilai bobot yang dilakukan hanya untuk nilai bobot yang mengarah ke hidden layer saja. Bobot yang mengarah ke output layer tidak diubah nilainya. Kemudian dilakukan pengecekan juga jika target sama dengan 1, maka ubah nilai bobot pada neuron Z atau hidden layer yang memiliki nilai Zin yang paling mendekati nilai 0. Rumus yang dilakukan atau perhitungan yang dilakukan adalah di situ B lama ditambah dengan alpha atau learning rate dikali dengan 1 dikurangi Zin. Itu akan menghasilkan B aksen yang merupakan nilai bias yang baru. Untuk nilai bobot atau W, kita menghitung nilai W ke I yang lama ditambah dengan alpha atau learning rate dikalikan dengan 1 dikurangi Zin, kemudian dikalikan dengan nilai neuron X ke I yang itu menghasilkan nilai W aksen ke I. Kemudian jika nilai target itu sama dengan min 1, maka perubahan bobotnya dilakukan dengan perhitungan yang berbeda. Di sini jika target sama dengan min 1, maka ubah bobot pada neuron Z yang memiliki nilai Zin positif. Rumusnya adalah bias yang lama ditambah dengan alpha atau learning rate dikalikan dengan min 1 dikurangi Zin. Itu akan menghasilkan B aksen atau nilai bias yang baru. Untuk W ke I, maka perhitungan yang dilakukan adalah W ke I yang lama ditambah dengan alpha atau learning rate, dikalikan dengan min 1 dikurangi Zin, kemudian dikalikan dengan nilai X ke I. Itu akan menghasilkan nilai W aksen ke I.
Kemudian, di sini kita melakukan pengecekan kondisi berhenti pelatihan, yaitu jika perubahan nilai bobot telah kurang dari nilai threshold tertentu atau telah mencapai jumlah iterasi atau epoch tertentu, maka hentikan proses pelatihan. Kemudian berikutnya kita melakukan demo perhitungan training untuk logika XOR. Di sini arsitektur yang dilakukan sama seperti yang ditunjukkan di beberapa slide sebelumnya tadi, yaitu ada dua neuron di layer input, yaitu X1 dan X2, ada dua neuron di hidden layer, yaitu Z1 dan Z2, dan ada satu neuron di output layer, yaitu Y. Dan perhatikan di situ ada tabel yang merupakan data logika XOR. Perhatikan di situ nilai yang digunakan adalah nilai bipolar, sehingga nilainya adalah nilai 1 dan min 1. Dan di situ ada dua nilai input, yaitu S1 dan S2, dan ada satu nilai target, yaitu T. Langkah berikutnya adalah kita menginisialisasi nilai bobot W atau nilai bobot yang mengarah ke hidden layer. Dan nilainya diinisialisasi dengan nilai acak antara 0 hingga 1. Dan ini adalah beberapa nilai acak yang kita generate secara random yang berada di antara nilai 0 hingga 1. Kemudian untuk nilai bobot V atau nilai bobot yang mengarah ke neuron Y atau neuron output, di situ nilainya diset konstan dan tidak berubah selama proses pelatihan berlangsung. Nilainya ditetapkan sebesar 0,5. Kemudian selain itu, kita juga menetapkan nilai alpha atau learning rate, yaitu 0,5. Kemudian kita masuk ke data yang pertama. Di situ kita masuk nilai S1 yaitu 1 dan nilai S2 yaitu 1, maka nilai-nilai itu akan masuk ke neuron X1 dan X2. Kemudian kita menghitung nilai input untuk neuron Z1 atau disimbolkan dengan Zin1. Perhatikan di situ garis-garis yang berwarna merah yang menggambarkan garis-garis bobot yang mengarah ke neuron Z1. Sehingga di situ perhitungan yang dilakukan adalah bias, yaitu 0,3, ditambah dengan 1 dikali bobotnya, yaitu 0,05, ditambah 1 dikali 0,2. Penjumlahan itu menghasilkan nilai 0,55. 0,55 itu merupakan nilai Zin1. Dan untuk menghitung Z1-nya, maka nilai 0,55 diaktifasi menggunakan fungsi aktivasi step bipolar, dan karena nilai 0,55 berada lebih dari nilai 0, maka nilai Z out-nya atau Z-nya untuk neuron Z1 bernilai 1. Kemudian dengan cara yang sama kita menghitung nilai Zin untuk neuron Z2 atau disimbolkan dengan nilai Zin2. Di situ perhatikan lagi garis-garis berwarna merah yang menggambarkan bobot-bobot yang sedang kita proses. Perhitungan yang kita lakukan adalah 0,15 yang merupakan nilai biasnya, ditambah dengan 1 dikali 0,1 yang berasal dari neuron X1, kemudian ditambah dengan 1 dikali 0,2 yang berasal dari neuron X2. Menghasilkan nilai 0,45 yang merupakan nilai Zin2. Nilai ini kemudian diaktifasi, dan karena nilai 0,45 lebih dari 0, maka nilai outputnya atau nilai aktivasinya dari neuron Z2 ini adalah 1. Kemudian berikutnya kita melakukan proses perhitungan untuk neuron Y. Untuk Y-in-nya kita menghitung dari biasnya yaitu 0,5, dan kemudian dikalikan dengan nilai Zin yaitu 1 dikali dengan 0,5, ditambah lagi dengan nilai Z2 yaitu 1 yang dikalikan dengan 0,5, menghasilkan nilai 1,5. Dan kemudian karena 1,5 ini berada di atas atau lebih dari 0 gitu ya, maka kemudian nilai output atau nilai aktivasinya dari neuron Y ini bernilai 1. Kemudian setelah kita menghitung nilai Y yang merupakan nilai output dari JST Maddalene ini, maka kemudian kita mengecek apakah nilai output atau Y tadi sudah sama dengan nilai target. Jika sudah sama, maka kita tidak perlu melakukan proses perubahan nilai bobot, dan kita bisa langsung melangkah ke data berikutnya. Tetapi di sini,
karena nilai Y yang merupakan output dari JST-nya bernilai 1, sedangkan nilai targetnya bernilai min 1, maka artinya di situ antara nilai target dan nilai Y tidak sama, sehingga kita perlu melakukan proses perubahan nilai bobot. Kemudian karena tadi nilai targetnya adalah min 1, maka kita akan menggunakan rumus perubahan bobot yang pertama. Di sini kita mengecek nilai Zin manakah yang bernilai lebih dari 0 atau positif. Dan di sini kita lihat bahwa nilai Z1 memiliki nilai Zin yang positif yaitu 0,55. Maka artinya semua nilai bobot yang mengarah ke neuron Z1 itu perlu kita ubah nilainya. Maka di sini pertama yang kita ubah dulu adalah nilai biasnya yang sebelumnya dia memiliki nilai 0,3. Ingat bahwa di sini kita menggunakan learning rate yaitu sebesar 0,5. Kemudian rumus perubahan nilai bobotnya untuk bias ini adalah B aksen atau B baru sama dengan B yang lama ditambah dengan alpha atau learning rate dikali dengan min 1 dikurangi Zin. Karena di situ nilai yang lama adalah 0,3, maka di situ perubahan bobotnya adalah B aksen sama dengan 0,3 ditambah 0,5 dikali dengan min 1 dikurangi 0,55 yang merupakan nilai Zin1. Sehingga di situ didapatkan angka min 0,475 yang nanti ini akan menggantikan nilai 0,3 yang merupakan nilai bias yang lama. Berikutnya kita menghitung perubahan nilai bobot yang menghubungkan antara neuron X1 ke neuron Z1. Di situ alfa yang kita gunakan masih sama yaitu 0,5. Kemudian rumus perubahan nilai bobotnya adalah W aksen atau W baru sama dengan W yang lama ditambah dengan alpha atau learning rate dikalikan dengan min 1 dikurangi Zin dikalikan dengan X. Maka angka-angka yang masuk adalah W aksen sama dengan 0,05 yaitu merupakan nilai W yang lama ditambah dengan learning rate atau alpha sebesar 0,5 dikalikan dengan min 1 dikurangi dengan 0,55 yang merupakan nilai Zin kemudian dikalikan dengan 1. Ini menghasilkan nilai W aksen sama dengan min 0,725. Berikutnya, dengan rumus yang sama, dengan rumus yang sebelumnya tadi, kita menghitung W aksen sama dengan 0,2 sebagai nilai W yang lama ditambah dengan learning rate atau alpha sebesar 0,5 dikalikan dengan min 1 dikurangi 0,5 yang merupakan nilai Zin, kemudian dikalikan dengan 1 menghasilkan nilai W aksen sama dengan min 0,575. Kemudian hingga langkah yang sebelumnya tadi kita sudah menghitung perubahan nilai bobot untuk semua bobot yang masuk ke neuron Z1. Sekarang kita mengecek berapakah nilai Zin untuk neuron Z2. Ternyata nilai Zin-nya juga merupakan nilai positif yaitu 0,45. Maka di situ kita juga harus melakukan perubahan nilai bobot untuk semua bobot yang mengarah ke neuron Z2 tersebut. Di sini kita mengubah untuk nilai bobot yang menghubungkan antara neuron X1 ke neuron Z2. Di situ perhitungan yang dilakukan adalah W aksen sama dengan 0,1 yaitu merupakan nilai bobot yang lama ditambah dengan alpha atau learning rate yaitu sebesar 0,5 dikalikan dengan min 1 dikurangi dengan 0,45 yang merupakan nilai Zin, dikalikan dengan 1 menghasilkan nilai W aksen sama dengan min 0,625. Lalu dengan rumus yang sama kita menghitung nilai W aksen untuk neuron bobot yang menghubungkan antara X2 ke Z2 yaitu W aksen sama dengan 0,2 ditambah dengan 0,5 alfanya dikalikan dengan min 1 dikurangi 0,5 yang merupakan nilai Z2in. Kemudian dikalikan dengan 1 yang merupakan nilai X2. Menghasilkan nilai W aksen sama dengan min 0,525. Terakhir kita menghitung nilai perubahan nilai bias, yaitu B aksen sama dengan 0,15 yang merupakan nilai bias yang lama, ditambah dengan alpha 0,5 dikalikan dengan min 1 dikurangi 0,45 yang merupakan nilai Z2in.
menghasilkan nilai B aksen sama dengan min 0,575. Kemudian setelah semua perubahan nilai bobot baru kita hitung, maka berikutnya kita bisa mereplacekan nilai-nilai bobot yang baru ke nilai bobot yang lama. Sehingga ini adalah nilai-nilai bobot yang baru yang kita peroleh setelah memproses data pertama. Perhatikan bahwa nilai-nilai bobot yang mengarah ke output layer atau neuron Y tidak berubah, yaitu tetap konstan di angka 0,5. Sehingga berikutnya kita melakukan perhitungan nilai bobot untuk data yang kedua. Tetapi karena kompleksnya proses perhitungan, maka di sini kita tidak mendemokan proses perhitungan untuk data kedua, ketiga, dan seterusnya. Berikutnya adalah algoritma pelatihan MR2 atau Madalin Rule 2 yang merupakan algoritma training untuk Madalin yang lebih kompleks daripada MR1. Di sini algoritma MR2 mengubah nilai bobot di semua layer pada proses pelatihannya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita inisialisasi nilai bobot, yaitu menggunakan rentang 0 hingga 1, dan kemudian set nilai alpha atau learning rate. Kedua, untuk setiap data latih yang disimbolkan dengan S dan data target yang disimbolkan dengan T, lakukan langkah 3 hingga 9. Langkah ketiga, set nilai aktivasi, yaitu nilai training S ke I, yang di-assign ke neuron X ke I. Berikutnya, karena langkah ini sama dengan langkah di MR1, karena ini masih ada di tahap feed forward, yang keempat adalah hitung nilai Zin yang merupakan sigma atau penjumlahan dari neuron X ke J yang dikalikan dengan bobot yang bersesuaian, yaitu W, J, I. Kemudian ditambahkan dengan nilai bias ke I, menghasilkan nilai Zin ke I. Kemudian nilai Zin ke I tadi diaktifasi dengan fungsi aktivasi step bipolar yang menghasilkan nilai Z ke I. Langkah ke-6, setelah kita menghitung di langkah sebelumnya tadi nilai-nilai aktivasi dari neuron-neuron hidden, maka berikutnya kita menghitung nilai Yin untuk nilai input dari neuron Y. Di situ perhitungannya masih sama, yaitu menggunakan sigma atau penjumlahan dari neuron Z ke I yang dikalikan dengan bobot yang bersesuaian, yaitu V ke I, yang ditambahkan dengan dalam hal ini bias ketiga. Menghasilkan nilai Yin yang kemudian diaktifasi dengan fungsi aktivasi step bipolar menghasilkan nilai Y. Nilai Y ini yang merupakan nilai output dari JST Madalin kita. Seperti umumnya, setelah kita mendapatkan nilai output dari JST, atau yang biasa disimbolkan dengan Y, maka kita mengecek dengan nilai targetnya. Jika nilai target sudah sama dengan nilai Y atau output tadi, maka kita tidak perlu melakukan perubahan nilai bobot. Tetapi jika nilai target masih belum sama dengan nilai Y, maka kita melakukan perubahan nilai bobot untuk neuron di hidden layer yang nilai inputnya mendekati 0. Definisi dari mendekati 0 ini juga perlu kita definisikan, misalnya adalah yang berada di antara rentang min 0,25 dan positif 0,25. Kemudian kita melakukan perubahan nilai bobot secara urut mulai dari neuron yang nilai inputnya paling mendekati 0 hingga yang paling jauh dari 0, seperti itu. Berikutnya langkah ke-8, A. Ubah output neuron. Jika nilainya min 1, maka diubah menjadi 1, dan sebaliknya jika nilainya 1, diubah menjadi min 1. B. Hitung nilai Y-nya. Jika nilai error menurun dengan nilai Y yang baru tadi, maka gunakan nilai Y yang baru sebagai target dan hitung nilai bobot yang baru. Langkah ke-9 adalah langkah untuk mengecek kondisi berhenti. Jika perubahan nilai error sudah kecil, yang artinya kurang dari nilai threshold tertentu, atau jumlah iterasi tertentu telah tercapai, maka hentikan proses pelatihan. Namun jika tidak, maka proses pelatihan dilanjutkan ke epoch berikutnya. Demikian penjelasan tentang Madalin yang merupakan arsitektur multilayer dari Adalin.
Dan di sini karena Madalin merupakan arsitektur multi-layer, maka di situ dibutuhkan algoritma pelatihan yang lebih kompleks dan ada dua algoritma untuk melakukan pelatihan JST Madalin ini, yaitu MR1 atau Madalin Rule 1 dan MR2 atau Madalin Rule 2 yang memiliki kompleksitas yang lebih tinggi. Dan di sini Madalin memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk menyelesaikan masalah dibandingkan dengan Adalin karena Madalin memiliki arsitektur multi-layer. Demikian video ini, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasannya dan bisa diterapkan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Like jika suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.